الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الآمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وبعده ونعوذ بك شر هذا اليوم وبعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para habaib, terkhusus kepada Bapak Imam kita, Pak Bilal, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid beserta jajaran pengurus yang lain, yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, perangkat warga RT RW, Ketua Yayasan, dan yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami tak sebut nama gelar, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu lak. Syukran Syekh. Alhamdulillah kita dipertemukan di kegiatan rutin setiap Selasa pekan ketiga keempat bersama kami ngaji kitab Mukashafatul Qulub. InsyaAllah kita masuk ke bab yang ke-48 Fi Fadailus Salawat, tentang keutamaan salat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala allazi nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini insyaallah. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا istighfaban bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khams kamathali nahrin 'azbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat fama tarawna zalika yabqa min daranihi qalu la shay'a qala sallallahu alaihi wasallam fa inna as-salawatil khamsa tuzhibu az-zunuba kama yuzhibul ma'ad daran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, sesungguhnya salat itu atas orang-orang beriman ada ketentuan yang sudah diwaktukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan, Allah tentukan kepada hambanya
Maka siapa yang melakukannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun serta tidak meremehkan hak-haknya, maka Allah berjanji untuk memasukkannya ke surga. Dan siapa yang tidak melakukannya, dan Allah tidak berjanji kepadanya, jika Allah ingin azab dia, jika Allah ingin masukkan dia ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salat waktu itu seperti sungai yang sejuk yang mengalir di depan pintu salah seorang kalian, yang dimana dia setiap hari di sungai tersebut mandi sebanyak 5 kali. Maka apakah kalian melihat ada lagi kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka begitulah sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan yang kotor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan salat ini mungkin rata-rata kita sudah mengetahui, sudah hakul yakin, enggak diragukan lagi ya keutamaan salat ini. Namun ya, perlu kita freshkan kembali, kita saling mengingatkan kembali terkait dengan keutamaan salat ini. Yang pertama adalah bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu biasanya tidak terlepas dari unsur di mana kita ingin nampak atau ingin jelas, ingin ada akibatnya langsung. Urusan mengenai nanti benar atau tidak, ini kan masih ada yang masih ragu-ragu. Oleh karenanya Allah pernah mengatakan ya, dalam surah Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tuh hanya tahu tentang yang zahir saja dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Kalau ada orang datang sama kita, Bapak Ibu, dan menawarkan memilih baca surah Qul huwallahu ahad 1 kali dengan kasihnya kita motor Beat, pilih mana Bapak Ibu? Ini karena di pengajian saja ini. Kalau di luar pengajian sana langsung diterima, ambil kan motor Beat atau sembako. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memotivasi para sahabat dengan mengatakan terkait terlebih dahulu kehidupan dunia ini memang kita tidak bisa ingkari. Rasulullah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyagdua ilal butuhan wal akik wa ya'ti binaqataini kumawayaini min ghairi isim wala qati'atir rahim. Apakah salah seorang di antara kalian ingin setiap pagi itu datang ke pasar Buthan dan Akik? Pasar Buthan dan Akik itu tempat jual beli onta, dan setiap harinya dia datang membawa 2 ekor onta yang kumawaini, yang punuk ontanya besar. Kalau sekarang ini onta yang paling besar punuknya itu yang paling mahal harganya. Itu kalau bolehlah dirupiahkan ada 500 juta harganya 1 ekor. Jadi kalau 2 berarti 1 miliar. Setiap hari dia membawa 2 ekor onta itu. Kemudian para sahabat menjawab, dan sama jawabannya dengan kita. Nuhibbu ya Rasulullah, kami ingin itu ya Rasulullah. Setiap hari loh Bapak Ibu datang 2 ekor onta yang harganya berapa? 1 M. Tapi kata Rasulullah,
Rasulullah tidak menunjukkan urusan dunianya, tapi memotivasi kepada urusan akhirat. Apa kata Rasulullah? Ayuhibbu ahadukum ayyagdua ilal masjid faya'lamu aw yaqra ayataini min kitabillah khairun min naqataini kumawayaini salasatan khairun min arba'atan khairun min khamsah wa min a'dadihinna minal ibil. Jadi kata Rasulullah itu bukan ngasih tunjuk gini caranya loh untuk bisnis dapat 2 ekor onta itu kan. Tapi begini kata Rasulullah, adakah di antara kalian yang mau datang ke masjid setiap hari kemudian ia membaca atau belajar 2 ayat kitabullah, itu lebih baik daripada 2 ekor onta yang harganya tadi berapa? 1 M. 3 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta. 4 lebih baik daripada 5, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Dalam riwayat yang lain, ayuhibbu ahadukum an yarji'a ila akhihi fayajidu salasa khilafatin simanin minal ibil. Mau salah seorang di antara kalian pulang dari pengajian ini kemudian sampai di rumah mendapatkan 3 ekor onta yang gemuk-gemuk, tapi pas pulang bukan onta yang dapat. Apa yang dapat Bapak Ibu? Repetan ya nak. Orang rumah merepet ya, lama kali bapak dia mengaji ya. Dah kita nak pergi ke jodoh ni nak belanja ya. Kita nak begini-begini lama kali. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya urusan mengenai akhirat itu kita lebih memilih mundur ya. Tapi ketika itu urusan tentang dunia disebut 3 ekor onta atau 2 ekor onta, langsung wah ini kan. Tapi ternyata apa kata Rasulullah? 2 ekor onta ini bisa dikalahkan dengan apa? 2 ayat yang kita kaji, kita pelajari. Nah, itu kenapa manusia tidak mau mengkaji 2 ayat itu yang lebih baik dari 2 ekor onta itu. Kenapa? Karena ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Karena mereka ingin tahu saja tentang yang fakta, yang nampak, yang zahir terkait dengan kehidupan dunia ini saja. Jadi ujungnya orientasinya dunia saja. Ujungnya orientasinya hanya kepada terkait material saja, yang nampak. Nah, urusan akhirat karena dia tak nampak, karena belum jelas, wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka banyak lalai, Pak Ibu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 22, walaqad kunta fi ghaflatin min haza. Ketika kamu waktu itu lalai ya, baru sadar ketika kami bukakan takbir tirai itu, baru fabasaru kal yauma hadid, baru mata terbelalak gitu kan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang belum yakin dengan keutamaan salat ini, maka dia tidak akan melakukan salat. Orang yang belum yakin apa yang didapati dari sholat itu, maka dia tidak akan melaksanakan sholat itu. Jangankan untuk menunaikan haknya dengan sempurna sholat itu, bahkan untuk melaksanakan pun tidak. Karena yang ditahunya apa tadi? Zahiran minal hayatid dunya. Saya dapat apa dari sholat itu? Urusan dunianya gitu kan. Kalau Bapak Ibu cerita kepada orang, kamu sholatlah agar rezekimu lancar. Dia sholat, rezeki terlancar, apa yang akan datang sama kita? Apa katanya? Loh, katanya sholat biar rezeki lancar, gitu kan? Nah, kok nggak lancar rezeki saya, gitu kan? Ada seseorang, Imam Abu Hatim Al-Asam, itu salah satu di antara ulama zuhud ya, zahid di Khurasan. Itu pernah mengatakan kepada temannya
Kata beliau, tasaddaqtu, aku bersedekah, fayazdad mali, gitu ya. Aku bersedekah semakin bertambah hartaku. Maka temannya ini pun bersedekah dan kemudian datang kepada Abu Hatim Al-Asam, aku sudah bersedekah tapi kok nggak menambah sedekah hartaku, kata kawannya ini. Maka kata Imam Abu Hatim Al-Asam, tasaddaqtu, aku bersedekah dan aku yakin dengan sedekah itu balasan dari Allah. Engkau bersedekah tapi kau mencoba-coba Allah, gitu kata dia. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita memang mencoba-coba Allah, nguji-nguji Allah, gitu kan. Benar nggak Allah ini, gitu. Makanya dia hanya sekedar untuk mencoba-coba. Wa anta tujarribuhu, kamu mencoba-cobanya, menguji-ngujinya. Siapa kita mau nguji-nguji Allah, kan begitu kan? Siapa kita ingin mencoba-coba Allah, gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu karena tidak nampak balasan itu, maka kita belum yakin. Dan itu Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Apalagi zaman sekarang nih Bapak Ibu ya, orang melaksanakan sholat luar biasa, sholat tahajud luar biasa, ya, macam-macam. Pas ditanya untuk apa sholat tahajud, biar lolos di KPU umpamanya kan, pas nyalek nanti lolos, ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan itu ada kepentingan terlebih dahulu. Kita melakukan sesuatu itu ada kasus dulu, baru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kasus, tidak dilibatkan Allah. Nah, ini tentu berbeda dengan ulama-ulama kita, para ya salafus salihin, kemudian ulama-ulama kita yang dalam ilmu tasawufnya, ya itu kita dekat dulu baru ceritakan kasus kita kepada Allah, gitu kan. Nah, ini kan kepentingan namanya. Ada zahiran minal hayatid dunya. Namun berbeda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan kepada Allah itu adalah merupakan bentuk transaksi yang tidak pernah rugi, maka Allah itu memberikan motivasi kepada kita terkait hubungan kita dengan Allah itu dengan istilah transaksi jual beli namanya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman itu diri mereka, harta mereka, harganya adalah surga. Surah At-Taubah ayat 111. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya, istilah jual beli ini di dunia ini kan sifatnya spekulatif sebenarnya. Tidak ada untung selalu, terkadang untung, terkadang rugi. Namanya spekulatif. Tapi kalau berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti lan tabura, tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah berugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabura, kan gitu. Surah Fatir ayat 29. Orang yang senantiasa baca Al-Qur'an, mendirikan salat, mengimpakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya, baik secara terang maupun secara sembunyi, mereka itu melakukan transaksi jual beli kepada Allah yang tidak akan pernah merugi. Jadi kita sebenarnya ini transaksi, ini sebenarnya kita sholat, kita ibadah, kita membayar zakat, kita berimpak, itu transaksi ternyata. Nah, transaksi ini Bapak Ibu dimuliakan Allah karena Allah sebagai pembeli, kita penjual, dan Allah akan bayar dengan bayaran yang terbaik, bi anna lahum jannah, dengan balasan surga. Maka seharusnya si penjual kita ini juga harus yakin, ya, harus yakin dan memberikan juga yang terbaik kepada si penjual. Agar apa? Agar penjual tertarik, agar penjual senang
bahagia ketika mendapatkan barang itu. Nah, Allah akan senang bahagia kalau melihat ternyata barangnya bagus gitu. Nah, begitulah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam mengenai salat ini juga, ya. Makanya salat sudah waktu ditentukan, terutama salat fardu. Namun ya, karena kita ingin terus ya mendapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa yang kita inginkan tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu selain dari yang fardu ini. Maka ada yang namanya waktu-waktu salat sunnah. Salat sunnah itu kan pantangnya 3 saja. Yang pertama adalah kalau kita salat pas matahari terbit, kan itu kan. Yang kedua ketika matahari tergelincir masuk zuhur. Yang ketiga asar ketika kita mau masuk ke terbenam matahari. Kan itu pantangnya 3 saja. Kecuali salat sunnah sebab tahiyatul masjid ya. Atau salat asar nanti ada yang meninggal kita salat jenazah gitu kan. Namun lepas dari 3 waktu ini itu tidak ada pantangnya, silakan mau salat apa saja. Maka oleh karena itu ketika seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, seorang di antara pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlus sufah, beliau adalah hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah dan melayani Rasulullah. Apa saja kebutuhan Rasulullah, beruduk pakaian Rasulullah itu diambil oleh siapa? Salah satu di antaranya pelayan Rasulullah bernama Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Rasulullah itu sangat sayang kepada orang yang selain itu berbuat baik tentunya. Maka Rasulullah ingin membalas kebaikan beliau ini. Maka kata Rasulullah, salni, minta apa saja, maka akan aku kasih. Minta apa saja, gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan oleh Rasulullah ini minta terkait dengan urusan dunia. Karena dilihatnya Ka'ab ini belum menikah, kalau belum ada jodoh saya carikan jodohnya gitu. Kalau belum ada pekerjaan yang lain saya carikan pekerjaan. Sekeliber Rasulullah tentu akan mudah untuk menundukkan hati-hati orang Ansar, pengusaha-pengusaha Ansar, orang-orang kaya kan tentu kan. Tapi apa kata Ka'ab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau di surga sebagaimana aku menemani engkau di dunia. Begitu kata beliau. Apa jawab Rasulullah? Ada nggak yang lain permintaannya gitu? Selain itu ada nggak gitu kan? Karena permintaannya berat. Sebagaimana menemani engkau di dunia, aku ingin menemani engkau di surga. Nggak ada minta yang lain. Minta rumah tidak, minta lahan tidak, enak. Atau minta yang di Rempang sana enggak juga. Nah, enggak ada yang dimintanya itu Bapak Ibu. Satu yang dimintanya apa? Aku ingin bersamamu di surga. Apa jawab Rasulullah? Tidak langsung menjawab Rasulullah. Ini urusannya akhirat, urusan surga. Urusan yang masih gaib, yang orang masih ragu-ragu kan begitu kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja hambanya yang mulia ini. Turun wahyu tentunya. Apa kata Rasulullah kepada Ka'ab ini? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nah, itu. Bantu aku dengan dirimu perbanyak sujud. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada kita. Jadi orang yang ingin masuk surga itu dijamin kalau sholat dia masuk surga. Perbanyak sujudnya. Kasratus sujud tastalzimu kasratul ruku', wa kasratul ruku' tastalzimu kasratul qiyam, gitu kan. Ketika orang perbanyak sujud maka pasti dia akan memperbanyak ruku', dan ketika orang perbanyak ruku' maka pasti perbanyak berdiri. Jadi qiyam, ruku', sujud itu aktivitas yang sangat luar biasa. Kapan saja. Kalau yang 5 waktu sudah ada waktunya, mauqutan. Jadi 5 waktu itu Bapak Ibu kitaban mauqutan, kitab ketentuan yang sudah ditentukan. Mauqutan, bukan maunya kita ya, mauqutan. Kadang-kadang ada juga waktu itu maunya kita gitu kan. Nah, innas salat kana 'alal mu'minin kitaban, maunya kita katanya, ada gitu.
Jadi suka-suka saja waktunya, tidak. Salat 5 waktu itu sudah waktunya, jangan suka-suka kita. Oke? Kalau yang sunnah selesai. Kapan saja boleh. Kecuali yang 3 tadi waktu yang terlarang tadi. Dan Rasulullah mengatakan kepada perbanyak sujudmu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti masukkan surga dia. Nah, itu kan. Jadi kata Rasulullah, orang yang menjaga 5 waktu sudah pasti kan. Kemudian dia melaksanakan sholat, maka Allah kasih surga untuknya. Nah, Bapak Ibu melakukan Allah. Sebaliknya kalau ada orang yang menyia-nyiakan, ya, yang meremehkan, ya, kata Rasulullah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, itu Allah tak janjikan memang. Ya, kalau Allah azab, kalau Allah masukkan surga, ya itu terserah Allah, gitu kan. Tapi orang yang yakin dengan sholatnya itu, ya, kemudian dia tidak meremehkannya, kemudian terus melakukan sujud di mana saja, maka Allah janjikan, aku janjikan, kata Rasulullah, dia masuk surga. Subhanallah. Jadi nggak sia-sia itu. Ini yang pertama keutamaannya Bapak Ibu ya. Pasti orang yang sholat itu masuk surga. Itu janji Allah ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat itu seperti bagaikan sungai yang ada di depan pintu rumah seseorang, yang setiap hari dia mandi di situ. Maka kata Rasulullah, adakah kalian melihat kotoran lagi di tubuhnya? Maka sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka begitu jugalah sholat, menghapus kotoran-kotoran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan yang perlu kita tidak taubat. Ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan, kita tidak perlu taubat. Tapi kita lakukan saja ketaatan ini, dihapus itu semua. Di antaranya apa? Salat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu itu, atau termasuk salat sunnah juga, yang kita kerjakan di waktunya, atau salat sunnah kapan saja, itu akan menghapus dosa-dosa selama dosa besar tidak dilakukan, kan begitu. Ini sangat luar biasanya. Jadi orang beriman ini, orang yang sholat ini sebenarnya sudah flong harusnya ini, bersih gitu kan, karena nggak ada dosa. Makanya dalam hadis yang lain itu ada seseorang datang kepada Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya pertama kali dia mengadu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inni qabbaltu imra'atan walam ujammi'ha, aku mencium seorang anak gadis tapi aku tidak menjimaknya, tidak mensetubuinya. Maka kemudian mengadu kepada Abu Bakar bilang, ustur aurat wala tukhbir ala akhadin, gitu kan. Sudah, kamu tutup auratmu, bertaubat kamu, nggak usah kamu ceritakan lagi kepada orang lain. Tapi orang ini kurang puas Bapak Ibu, maka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah, dia ceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun membacakan firman Allah surat Hud ayat 114, aqimis salat tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat ya, 2 tepi siang, yaitu subuh, zuhur, asar sampai maghrib, kemudian wazulafan minal lail, salat isya, gitu kan. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, karena salat ini akan bisa menghilangkan, menghapus kesalahan-kesalahan. Maka ketika orang ini mendapatkan perkataan Rasulullah tadi, atau jawaban Rasulullah, hal hazali ya Rasulullah, apakah ayat ini hanya khusus untukku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Haza li ummati liman amilah kama amilta. Itu. Ini ayat berlaku untuk siapa saja dari umatku. Makanya Bapak Ibu demikian Allah, kalau dosa pandangan tadi, selain kita beruduk, sholat pun hilang. Itu kan. Kita mencium janda orang, bukan menzinai kan? Sholat hilang dosa itu. Itu. Tapi jangan Bapak Ibu lakukan pula ini. Ada pula, boleh berarti tidak. Bukan masalah bolehnya. Kalau berbuat dosa, itu kan. Ini jadi justifikasi pula pembenaran kan. Ada yang sebagian ini salah kaji nanti. Tiba-tiba habis selesai kaji ini, dilihat semua orang yang bukan mahramnya, ya tak? Selesailah dengan sholat itu nanti, gitu kan. Ya, kalau kita berdosa, selesai dengan sholat ini.
dengan uduk pun bisa selesai Bapak Ibu. Itu kalau yakin. Itu kan kalau kita ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk jugalah kita diberi kesempatan bisa sholat berjemaah ini. Apalagi makanya sholat jemaah ini sebenarnya kata ulama ya, inna fil jama'ati sirrun kabir ya. Sungguh dalam sholat berjemaah itu ada rahasia yang sangat besar. Apa rahasianya? Satu diantaranya ketika sholat berjemaah itu Allah fokus kepada imam. Jadi ketika fokus pada imam, kalau makmumnya salah, itu dengan pahala imam akan sama-sama itu. Dan kalau makmumnya salah, itu kan, kalau makmumnya salah, imamnya yang akan memberikan pahalanya. Tapi kalau kedua-duanya salah, imam salah, makmum salah, tetap berpahala. Kenapa? Karena ijtima'uhum, karena bersama-samanya mereka itu. Maka ketika sholat berjemaah itu peluang untuk diterima sholat itu besar, ditambah dosa-dosa pun akan mudah diampuni. Makanya usahakan terus sholat berjemaah itu ya. Seorang ulama tadi kami sebut namanya Imam Abu Hatim Al-Asam tadi itu pernah mengatakan, patatni sholatun fil jamaah wa azani Abu Bakar Al-Ishaq Al-Bukhari. Itu. Ketika aku luput atau ketinggalan sholat berjamaah, satu orang yang hanya menghibur saya, yaitu namanya Abu Ishaq Al-Bukhari. Tapi kalau aku mendapatkan malapetaka tentang dunia, ribuan orang menghibur saya, katanya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena musibatud din indan nas ahwan min musibatid dunia, kan begitu kan? Musibah agama ini lebih ringan di sisi orang dibandingkan dengan musibah dunia gitu. Bayangkan, luar biasa itu kan, para salafus saleh kita itu Bapak Ibu, urusan sholat berjamaah saja itu urusan yang mereka takuti gitu kan, kalau sempat luput gitu. Kalau kita apalagi. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan Allah, yakinlah kita dengan perkara yang gaib ini ya, dengan yang tidak nampak ini, yang banyak manusia lalai darinya, bahwa Allah akan membalas kita itu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. 1.2 tanda seru di ujung pena gitu kan. Cakap, harusnya cakap. Ya. Salat 5 waktu tiang agama, tiang roboh hidup tak guna, kan gitu. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, 5 waktu ini adalah tiangnya kita, tiang agama kita. Kalau sudah roboh hidup tak guna Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa terjaga selalu ya, berjemaah apalagi, dan Bapak Ibu pun dimudahkan untuk itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai suruh kan Pak? Silakan, ada pertanyaan. Tafadhol. Pas, Ibu. Tafadhol. Tafadhali. Izin Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema yang disampaikan tentang sholat berjamaah ini Pak Ustadz, ketika terjadi yang rajin sholat itu istrinya karena suami dengan kondisi yang kurang baik, bagaimana nih hukumnya Pak Ustadz? Hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi suami tidak baik, kurang baik, kemudian istri yang rajin sholat ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang tidak baik ini kenapa gitu harus tanya dulu. Kalau sakit tentu kita maklumi ya, dimaklumi kalau sakit. Tapi kondisi tidak baik ya artinya dia meremehkan, tidak mau sholat ke masjid, dalam artian itu tadi kurang yakin dengan pahalanya atau tidak yakin dengan balasannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini suatu suatu hal yang sangat-sangat disayangkan sekali gitu ya. Kalaupun ya
bukan sepakat para ulama bahwa jemaah itu tidak hukumnya wajib gitu ya, kalaupun ada yang tidak sepakat gitu kan. Tapi begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya berjemaah itu ya, terutama Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau berjemaah itu kalau bolehlah aku bakar rumahnya gitu kan. Tapi bukan berarti potensi membakar ini ke negatif konotasinya Bapak Ibu ya. Artinya yang tak berjamaah langsung dibakar rumahnya, kan tidak. Itu mudaratnya tentu lebih besar. Kalau rumah dibakar tentu mudarat lebih besar kan. Nah, tapi ini hanya sebagai apa? Bentuk ya, dibilang intimidasi ya, berupa menakut-nakuti ya bisa saja. Tapi kejadiannya tidak ada yang dibakar oleh Rasulullah rumah itu. Tapi itulah motivasinya Rasulullah kepada orang beriman untuk khususnya laki-laki, kalau tidak ada dalam keadaan uzur ya, kenapa tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu banyak ya perilaku salafus soleh itu ya, seperti Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika beliau lupa sholat asar berjamaah gitu kan, maka beliau impakkan itu sebagian dari apa, kebunnya gitu, untuk menebusnya gitu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, karena yakin dengan pahala itu ya. Dan sholat berjamaah ini kan tidak hanya satu pahalanya, banyak pahalanya kan satu. Yang kedua, bersolat berjemaah ini kan ya itu tadi yang kami sampaikan, ada rahasianya di situ, yaitu ketika orang berjemaah itu saling melengkapi. Jadi pahala orang yang tadi mungkin tidak dapat pahala akan dapat pahala, karena Allah fokus kepada jemaahnya itu tadi, tengok, dan fokus kepada imamnya, dan imam akan mengantarkan pahala itu bersama-sama. Jadi yang tadi agak rusak, imam yang apanya menyempurnakan, itu enaknya. Makanya para ulama kita atau kita yang paham itu, agar kita tercegah ya dari setan, sholat berjamaah. Ya begitu kan? Kalau sholat sendirian Bapak Ibu, kadang sholat subuh itu bisa 3 rakaat, ya kan? Sholat maghrib bisa 4 rakaat. Nah, tapi kalau berjamaah kita kan sudah ada imam yang apa kan? Ini banyak faedahnya sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau kita meyakini tidak wajib ya silakan saja, tapi alangkah ya alangkah kita menganggap sepele sebenarnya kalau kita mampu untuk bisa berjamaah. Itu para sahabat itu Bapak Ibu ketika mendengarkan hadis Rasulullah SAW ya, siapa yang ingin melakukan 3 hal ini maka Allah angkat derajatnya, kemudian Allah ampuni dosanya. Yang pertama apa? Isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang kita tidak suka, dingin, waktu agak ini gitu kan. Yang kemudian apa? Melangkah ke masjid, ya kan? Melangkah ke masjid itu Allah tinggikan derajat kita, Allah hapus dosa kita. Kemudian menunggu waktu sholat. Nah, perhatikan kata melangkah ke masjid itu. Ada beberapa sahabat itu yang pingin rumahnya pindah jauh dari masjid itu. Wah, itu luar biasanya. Yang tadinya dekat masjid rumahnya, Masjid Nabawi, ingin pindah jauh lagi karena mendengar itu tadi kan. Nah, semakin jauh, semakin banyak langkah, semakin tinggi derajatnya, semakin diangkat derajatnya, semakin besar peluang dosanya dihapus. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu gitu kan. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak usah pindah gitu kan, sudah dekat sini saja, tapi kamu terus ke masjid. Nah, gitu. Kita malah ingin jauh dari masjid, itu kan, cari rumah agar jauh dari masjid, nggak ke masjid gitu maksudnya. Ini kan bahaya sekali. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sudah dekat ke masjid, kalau umpamanya pas jauh dari masjid, alhamdulillah semakin banyak yang kita dapati. Ini tidak, semakin cari rumah jauh dari masjid biar tak ke masjid. Ini parah kali Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi mohon maaf Ibu ya, bukan apa-apa. Ini kalau ada orang yang tidak mau berjamaah karena tadi, bukan karena ada uzur yang lain, sangat-sangat disayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya? Udah? Siap? Habis? Oke, kita insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kami menyampaikan. Insyaallah kita akan masuk nanti Selasa berikutnya bab yang ke-49, fi bayani uqubit tarikis shalah, itu azab atau akibat bagi orang meninggalkan salat. Semoga Allah ridai apa yang kita lakukan dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu, barokah umur, berkah rezeki, tidak kurang apapun, yang sehat Allah
tambah kesehatannya, yang sakit Allah sempurnakan kesembuhan yang sempurna, yang wafat Allah terima segala amal ibadahnya, terus orang tua kita, bapak ibu kita, saudara kita, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin ya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian bisa kami sampaikan, mohon maaf dalam penyampaian. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ya Nabi